Mantan Wakil Kepolisian Republik Indonesia Ugroseno mengungkap alasan dirinya bersedia menjadi ahli yang meringankan Roy Suryo dan pihak terkait dalam penyidikan kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo Kamis 12 Februari 2026. Ugroseno mengatakan keterlibatannya sebagai ahli bertujuan memberikan koreksi terhadap penegakan hukum, khususnya terkait penetapan tersangka dalam perkara tersebut. Ia menegaskan selama masih memiliki kapasitas dan kesempatan, koreksi terhadap aparat penegak hukum perlu terus dilakukan demi tegaknya kedaulatan hukum. Ugroseno juga menyampaikan harapannya agar penegakan hukum benar-benar dijalankan secara konsisten, terutama dalam momentum yang disebut sebagai tahun emas penegakan hukum. Menurut Ugroseno, tidak terdapat unsur pidana dalam penelitian yang dilakukan Roy Suryo dan rekan-rekannya. Ia menilai peristiwa yang dilaporkan sebagai tindak pidana tidak dijelaskan secara jelas sejak awal. Ia menilai pelaporan yang dilakukan Jokowi terhadap para tersangka telah menyalahi asas legalitas sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat 1 dan ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Ugroseno menegaskan bahwa setiap peristiwa yang ditetapkan sebagai tindak pidana harus dirumuskan secara tegas dan tidak boleh menggunakan analogi dalam penerapan KUHP. Sebelumnya, Polda Metro Jaya menetapkan 8 orang sebagai tersangka dalam kasus tudingan ijazah palsu Jokowi setelah melalui proses penyidikan yang panjang. Kapolda Metro Jaya Asep Edi Suheri menyampaikan bahwa para tersangka dijerat dengan pasal pencemaran nama baik, fitnah, ujaran kebencian, serta manipulasi data elektronik yang dilaporkan oleh Joko Widodo. Secara umum, para tersangka dikenakan pasal 27A dan pasal 28 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik serta pasal 310 dan atau pasal 311 KUHP dengan ancaman pidana penjara maksimal 6 tahun. Dalam perkembangannya, 8 tersangka tersebut dibagi ke dalam 2 klaster. Klaster pertama dijerat tambahan pasal 160 KUHP terkait dugaan penghasutan yang mencakup Egy Sujana, Kurniatri Royani, Rizal Fadillah, Rustam Effendi, dan Damai Hari Lubis. Sementara klaster kedua terdiri dari Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan Fauzia Tiasuma yang dijerat pasal terkait penghapusan, penyembunyian, serta manipulasi dokumen elektronik. Seiring berjalannya proses hukum, status tersangka Egy Sujana dan Damai Hari Lubis dicabut setelah terbitnya surat perintah penghentian penyidikan. Keduanya menyelesaikan perkara melalui mekanisme restoratif justice. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.